Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan ibu dosen, perkenalkan saya Aditya Mahlau dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep pengakuan dan pengukuran beban dalam mata kuliah teori akuntansi. Di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian beban, jenis-jenis beban, prinsip pengakuan dan pengukuran beban, pengaruh beban terhadap laba, serta manfaatnya bagi perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini, dijelaskan pengertian beban menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Anthony Darisi. Beban adalah biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian, menurut Kiso dan rekan-rekannya, beban merupakan pengeluaran yang terjadi dalam periode akuntansi dan harus diakui dengan tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Bambang Rianto, beban adalah pengorbanan ekonomi yang mengurangi kekayaan perusahaan dan harus dicatat sesuai dengan prinsip akrual. Jadi dapat disimpulkan bahwa beban adalah pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Pada slide ini dijelaskan karakteristik dan jenis-jenis beban. Karakteristik beban antara lain adalah mengurangi laba perusahaan, terjadi dalam aktivitas operasional, dapat diukur dengan satuan uang dan dicatat dalam laporan laba rugi. Kemudian terdapat beberapa jenis beban seperti beban penyusutan, beban riset dan pengembangan, beban operasional, beban administrasi, beban penjualan dan beban keuangan. Contohnya biaya listrik, gaji karyawan, biaya pemasaran, hingga bunga pinjaman termasuk ke dalam beban perusahaan. Jenis beban ini bisa berbeda tergantung bidang usaha dan kegiatan dari perusahaannya. Pada slide ini dijelaskan tentang prinsip matching dan pengakuan beban. Prinsip matching menyatakan bahwa beban harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, dalam basis akrual, beban tetap diakui saat terjadi walaupun kas belum dibayar. Contohnya, gaji bulan Desember tetap dicatat pada bulan Desember, walaupun dibayarkannya pada bulan Januari. Contoh lainnya adalah, saat perusahaan menerima tagihan listrik sebesar 2 juta rupiah, maka perusahaan akan mencatat beban listrik dan utang listrik sebesar 2 juta rupiah. Tujuan dari prinsip ini adalah agar laporan keuangan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Pratiwi. Dari hasil presentasi kami kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran beban, beban penyusutan, pengaruh beban terhadap laba, dan penyajian dalam laporan keuangan. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran beban. Pengukuran beban adalah proses menentukan jumlah nilai beban yang dicatat dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran beban menjadi 4 bagian, yaitu biaya histori, nilai wajar, estimasi akuntansi, dan jumlah kas yang dibayarkan. Contoh untuk pengukuran beban, perusahaan memberi perlengkapan kantor senilai 12 juta rupiah untuk digunakan selama 12 bulan. Maka beban per bulan yaitu senilai 1 juta rupiah. Untuk slide selanjutnya, beban penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Beban penyusutan memiliki beberapa manfaat penting pada laporan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. 1. Akurasi laporan keuangan. 2. Kepatuhan akuntansi. 3. Pembandingan yang adil. 4. Evaluasi kinerja aktiva. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. 6. Pengukuran nilai saham. Contohnya,
Mesin senilai 24 juta rupiah dengan umur 4 tahun, maka penyusutannya per tahunnya adalah 6 juta rupiah. Slide selanjutnya, pengaruh beban terhadap laba. Pengaruh beban terhadap laba, jika beban meningkat, maka laba akan menurun. Jika beban menurun, maka laba akan meningkat. Semakin besar beban perusahaan, maka laba bersih akan semakin kecil. Rumus laba yaitu pendapatan dikurang beban. Contohnya, sebuah usaha memiliki pendapatan senilai 10 juta rupiah dan bebannya 6 juta rupiah, maka labanya 10 juta dikurang 6 juta rupiah, hasilnya 4 juta rupiah, maka labanya 4 juta rupiah. Jika beban naik menjadi 8 juta, maka labanya menjadi 2 juta rupiah. Artinya, kenaikan beban menyebabkan laba berkurang. Untuk penyajian dalam laporan keuangan, beban disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan sesuai jenis dan periode akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sofia Anjani Siregar. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengakuan dan pengukuran beban serta manfaat bagi perusahaan. Pengakuan beban bertujuan untuk menentukan kapan suatu beban dicatat dalam laporan keuangan. Beban diakui ketika telah terjadi dan memberikan manfaat ekonomi yang telah digunakan dalam kegiatan perusahaan. Tujuan utamanya: 1. Menyajikan laporan keuangan secara akurat dan wajar. 2. Menyesuaikan beban dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama atau matching principle. 3. Mengetahui laba atau rugi perusahaan secara tepat. 4. Memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen, investor, dan pihak lainnya. Sedangkan tujuan pengukuran beban adalah menentukan berapa nilai beban yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Adapun tujuan utamanya: 1. Menentukan jumlah biaya yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan. 2. Menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dibandingkan. 3. Membantu perusahaan menghitung laba bersih dengan tepat. 4. Menjadi dasar evaluasi, efisiensi, dan pengendalian biaya perusahaan. Pengakuan dan pengukuran beban bertujuan agar perusahaan dapat mencatat beban pada waktu dan nilai yang tepat, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan dan pengukuran beban memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain: 1. Mengetahui laba atau rugi secara tepat. Dengan pencatatan beban yang benar, perusahaan dapat menghitung laba bersih secara akurat. 2. Membantu pengambilan keputusan. Informasi beban dapat digunakan manajemen untuk menentukan kebijakan bisnis, seperti penghematan biaya atau penentuan harga produk. 3. Meningkatkan efisiensi biaya. Perusahaan dapat mengetahui pengeluaran yang terlalu besar, sehingga dapat melakukan pengendalian biaya. 4. Menyajikan laporan keuangan yang wajar. Pengakuan dan pengukuran beban yang tepat membuat laporan keuangan lebih akurat dan sesuai standar akuntansi. 5. Membantu perencanaan dan penganggaran. Data beban periode sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam menyusun anggaran perusahaan di masa depan. 6. Meningkatkan kepercayaan pihak luar. Investor, kreditur, dan pihak lain akan lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang jelas dan transparan. 7. Mempermudah evaluasi kinerja perusahaan. Perusahaan dapat menilai apakah kegiatan operasional berjalan efektif dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kesimpulannya,
Konsep pengakuan dan pengukuran beban sangat penting dalam akuntansi karena membantu perusahaan mencatat biaya secara tepat, sehingga laporan keuangan menjadi akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.